Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan menyelesaikan bab nomor 43 tentang keutamaan menanggung anak perempuan yang dikembalikan. Masih ingat kemarin anak perempuan yang dikembalikan? Apa maksudnya? Satu, diceraikan oleh suaminya atau suaminya meninggal atau suaminya hilang. Akhirnya wanita tersebut dikembalikan kepada siapa? Orang tuanya. Apa keutamaan menafkahi wanita yang seperti itu? Sudah kita bahas kemarin. Hari ini kita akan melanjutkan hadis yang terakhir di bab itu, yaitu bab yang tadi sudah kita sebutkan, hadisnya nomor 82 di buku terjemahan halaman 104. Hadis ini dari seorang sahabat Nabi SAW namanya Al-Miqdam. Siapa? Al-Miqdam. Nama lengkapnya Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Siapa nama lengkapnya? Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Ini mungkin masih asing ya buat sebagian kita. Annahu sami'a Rasulullah SAW qala, bahwa beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah. Uang yang kamu belanjakan, uang yang kamu belanjakan untuk memberi makan dirimu sendiri, maka itu terhitung sedekah. Terhitung sedekah. Apa maksudnya sedekah? Berpahala. Duit yang kita belanjakan untuk beli makanan, dan makanan itu kita makan sendiri, maka itu akan berpahala. Ini kalimat pertama yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kalimat yang berikutnya, apa kata Nabi SAW? Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah. Dan uang yang engkau belanjakan untuk beli makanan buat anakmu, itu juga terhitung sedekah. Jadi kalau yang pertama, makan yang kita makan sendiri. Yang kedua, yang dimakan oleh siapa? Anak kita. Maka itu terhitung sedekah. Kalimat yang ketiga, wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka sadaqah. Begitu pula uang yang engkau belanjakan untuk beli makanan buat istrimu. Yang pertama buat siapa? Diri sendiri. Yang kedua buat anak. Yang ketiga buat istri. Itu juga terhitung sedekah alias berpahala. Sudah berapa ini? 3. Yang keempat kata Nabi SAW, wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah. Dan uang yang kamu keluarkan untuk beli makanan buat pembantumu. Buat siapa? Pembantumu. Maka itu juga terhitung sedekah alias berpahala. Berapa berarti? 4. 1, diri sendiri. 2, anak. 3, istri. 4, pembantu. Inilah rahmat Allah Azza wa Jalla. Makan. Kebutuhan apa? Primer. Kebutuhan primer manusia makan. Itu adalah kebutuhan yang tidak bisa kita hindari. Supaya bisa tetap hidup kita perlu makan. Sesuatu yang merupakan kebutuhan primer tidak bisa kita hindari saja bisa menghasilkan pahala. Ya.
Termasuk juga kita kasih makan buat istri, buat anak, buat pembantu. Itulah sebuah kewajiban. Kewajiban ini pun juga mendatangkan apa? Pahala. Maka terutama para suami, para bapak, giatlah dalam bekerja. Bersemangatlah dalam bekerja. Karena sesungguhnya uang yang kita dapatkan dari pekerjaan tersebut, kemudian kita gunakan untuk beli beras, beli lauk, beli sayur, guna dimakan oleh diri kita sendiri, istri, anak, dan pembantu. Itu semuanya mendatangkan pahala. Ya. Maka jangan malas bekerja. Ya, jangan apa? Malas bekerja. Bergiatlah, giatlah dalam bekerja. Karena sesungguhnya setiap rupiah yang kita dapatkan lalu kita berikan kepada orang-orang tersebut akan menghasilkan pahala. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Apa ini? Niat. Syaratnya niat. Kita akan dapat pahala saat makan kalau niatnya apa? Apa niatnya? Jenengan sih makan niat apa enggak? Niatnya apa? Niatnya supaya kuat. Buat apa? Kekuatannya buat apa? Nyolong. Kalau kekuatannya buat nyolong ya bukan menghasilkan pahala. Kekuatannya nyolong buat menghasilkan dosa. Supaya fisik kuat sehingga bisa berangkat ke masjid menunaikan ibadah. Supaya fisiknya kuat sehingga bisa ngaji. Fisiknya kuat sehingga bisa hadir pengajian. Niat itu harus ada. Jadi bukan sekedar kita makan dapat pahala. Semakin banyak makanannya semakin besar pahalanya. Bukan itu. Niat yang baik yang harus kita hadirkan di dalam hati kita supaya kita dapat pahala dari makan kita adalah saya makan ini agar fisik saya sehat sehingga bisa beribadah dengan maksimal kepada Allah. Ini yang harus kita hadirkan. Termasuk ketika kita kasih makan kepada istri, kepada anak, kepada pembantu. Saya kasih makan kepada istri saya supaya apa? Supaya istri saya bisa fokus dalam beribadah mendidik anak. Sehingga tidak pecah fokusnya nyari duit, mendidik anak. Sudahlah. Dek. Shh. Shh. Dengerin sini. Gak usah lihat itu. Sini. Nah. Paham? Iya gak usah lihat sini aja. Kasih makan anak seperti ini. Supaya apa? Supaya fokus. Nah, fokus ikut apa? Kajian. Fokus belajar. Jangan sampai anak-anak kita berangkat ke sekolah dalam keadaan perut kosong. Kasihan. Mereka gak bisa fokus belajar nanti. Ya. Pernah ada kejadian. Ini anak alami sendiri ketika dulu masih ngajar TPQ. Ya. Ada anak Masya Allah biasanya semangat kok kelihatan lemes. Pucet, lemes, gemeter sore-sore. Kenapa nak? Belum makan. Makan apa? Makan siang. Makan pagi? Belum. Masya Allah. Berangkat ngaji belum apa? Makan pagi belum makan siang. Lah ibumu kemana nak? Kerja. Kapan berangkatnya? Saya belum bangun udah berangkat. Bapakmu sama. Allahu Akbar. Gimana tanggung jawabnya sebagai orang tua? Ini kebutuhan primer. Anak kita makan supaya dia bisa belajar dengan baik. Supaya dia bisa berangkat sekolah. Supaya dia bisa ngaji. Supaya dia bisa berangkat ke masjid. Itu tujuan kita. Istri kita pun juga demikian. Pembantu kita pun juga demikian. Baik. Terus apa hubungannya Ustadz sama bab menanggung anak perempuan yang dikembalikan? Apa hubungannya? Hubungannya adalah dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan memberi makan anak sedekah. Anak ini mencakup anak yang masih kecil maupun anak yang sudah besar
maupun anak yang pernah pergi dikembalikan. Anak yang pernah pergi dikembalikan maksudnya siapa? Istri yang diceraikan oleh suaminya, itu pun juga mendatangkan pahala. Maka bersemangatlah untuk bekerja, memberikan nafkah kepada orang-orang yang tadi sudah disebutkan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.